فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: Qala Muhammad ibnu Ishaq haddatsani Muhammad ibnu Abi Muhammad. Sekarang terang-terangan tapi gurunya yang tidak jelas. Disebutkan dalam catatan kaki Muhammad bin Abi Muhammad majhul la yu'raf. An Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ay wa inna minal hijarah la alyana min qulubikum. Maknanya yaitu sesungguhnya di antara bebatuan benar-benar ada batu yang lebih lunak daripada hati-hati kalian. Amma tud'auna ilaihi minal haqq, terhadap kebenaran yang mana kalian diserukan untuk mengikutinya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa qala Abu Ali al-Jubai fi tafsirih, dan dia bukan orang yang baik, dia dari kalangan Mu'tazilah. Min khasyatillah huwa sukutul barat minas sahab. Ini pakai apa? Tafsir dengan akal semata, yaitu jatuhnya ais dari awan. Karena memang mereka mengingkari yang semacam ini. Para ahli kalam mengingkari adanya idrak, adanya iradah, adanya his pada benda-benda mati. Dianggap ini perkara biasa, bukan karena takut pada Allah, tapi biasa, namanya ais jatuh dari awan itu biasa. Wa qala al-qadhi al-Baqillani dari kalangan Asy'ariyah, walaupun terkadang juga menyelisihi Abul Hasan Asy'ari. Nah, dia membantah orang Mu'tazilah. Wa hadza ta'wilun ba'id. Ini adalah penakwilan yang jauh. Wa tabi'ahu fi istiba'atihi Fakhruddin Ar-Razi. Dan di dalam bantahan bahwasanya ini tafsir yang takwil yang terlalu jauh, Al-Baqillani didukung, diikuti oleh Ar-Razi. Wa huwa kama qala, dan memang keadaannya seperti yang diucapkan oleh mereka berdua. Tafsir tadi keliru. Fa inna hadza khurujun an dhahiril lafz bi ghairi dalil. Karena ini adalah keluar dari zahirnya lafaz tanpa dalil. Wallahu a'lam. Ya, cuma pakai ra'yu orang Mu'tazilah. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Al-Hakam bin Hisham As-Saqafi. Disebutkan dalam catatan kaki, Hisham bin Ammar ketika berusia tua maka dia menerima talqin. Tapi apa, secara umum dia masih soduk, yaitu apa, hasanul hadis, kecuali kalau terang-terangan, kalau terbukti memang menyelisihi yang kuat. Kemudian Hisham As-Saqafi soduk. Qala haddatsani Yahya bin Abi Thalib, yakni Yahya bin Ya'qub. Disebutkan dalam catatan kaki, Imam Al-Bukhari mengatakan orang ini munkarul hadis, Yahya bin Ya'qub. Nah, ini berarti penyakitnya berat. Fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, qal
huwa kasratul buka, yaitu ada bebatuan yang banyak menangis. Hanya Allah yang tahu tentunya seperti ini. Jelas, dohirnya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan mufassirin yang lain, yaitu keluar sungai. Entah karena menangis atau berpeluh atau apa, kita tak tahu batunya itu. Itu bukan urusan kita. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Qalilul buka. Ada batu yang jarang menangis. Ini enggak tahu, kita tidak tahu. Tapi apa, memang ini tafsirnya dhaif jiddan. Syaratnya dhaif jiddan. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah bukaul qalb. Min khasyatillah bukail qalb, yaitu hatinya menangis. Min ghairi dumu'il ain, tanpa ada air mata. Maksudnya adalah batu tersebut tidak sampai keluar air mata, tapi hatinya menangis. Wallahu alam. Apakah batu punya hati, punya jantung? Ini di luar, tentunya apa? Di luar perkara yang betul, karena tidak ada dalil sama sekali tentang itu. Ucapan dia dhaif dan dia sendiri mungkarul hadits. Wa qad za'ama ba'dhum anna hadza min babil majaz. Sebagian mereka menyatakan bahwasanya ini majaz, sekedar gaya bahasa saja. Wa abrazu alamatil majaz apa? Jawazu takdzibu. Alamat majaz yang paling besar adalah berita tadi boleh didustakan. Seperti apa? Terus-menerus saya berjalan di bawah bayang-bayang matahari. Sejak kapan? Bila matahari punya bayang-bayang? Bahkan dia penuh dengan cahaya. Baik. Kalau pokok ada bayang-bayang, rumah ada bayang-bayang, manusia ada. Kalau matahari, mana bayang-bayang dia? Nah, itu adalah majaz. Nah, itu memang apa? Inti majaz adalah kedustaan. Dan ini tidak betul. Quran memiliki kedustaan, itu mustahil. Qal wa huwa isnadul khusyu'i ilal hijarah, yaitu menyandarkan kekhusyuan kepada bebatuan. Yang betul ini hakiki. Batu-batu khusyuk, langit dan bumi khusyuk pada Allah Ta'ala. Kama usnidatil iradatu ilal jidar, sebagaimana keinginan disandarkan kepada dinding. Bahwasanya dinding itu punya keinginan, punya kemauan. Ini adalah majaz saja. Karena dinding tidak punya kemauan. Kita tanya pada mereka, engkau atau Allah yang lebih tahu? Allah yang lebih tahu. Allah lebih tahu bahwasanya dinding punya kemauan, punya kemarahan boleh jadi, sebagaimana dinding punya persaksian dan seterusnya. Dan ini hakiki. Fi qawlihi yuridu ayyanqab. Di dalam firman Allah Ta'ala ada dinding yang ingin jatuh. Qala Razi wal Qurtubi wa ghairuhuma minal a'immah wala hajata ila hadza. Dan kita tidak berhajat kepada pembahasan bahwasanya ini adalah majaz. Ya, tidak perlu kita takwil oh ini cuma majaz. Baik, mereka masih ada kebaikan dalam masalah ini, mengatakan kita tidak perlu merubah sesuatu yang hakiki kepada makna majazi. Fa inna Allah Ta'ala yakhluqu fiha hadhihi sifah. Karena Allah Ta'ala menciptakan pada makhluk-makhluk tadi sifat tersebut, dan itu pasti benar. Allah mampu menciptakan ini itu pada benda mati. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada seluruh langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha. Lalu makhluk-makhluk tadi enggan untuk memikulnya, menunjukkan mereka memiliki iradah. Ada keinginan, ada ketakutan. Wa asfaqana minha, mereka khawatir akan amanah tadi, menunjukkan mereka memiliki idrak, memiliki kemampuan untuk menilai, lalu memilih untuk tidak mau karena takut. Baik, ini hakiki, bukan majaz. Wa qala, Allah Ta'ala juga berfirman, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Seluruh langit yang 7, demikian pula bumi dan siapa saja yang ada di dalamnya bertasbih untuk Allah. Man di sini sebagai apa? Min babi taglid. Karena apa? Maksudnya adalah semua. Tapi karena mereka posisinya bagikan makhluk hidup, maka
Allah menggunakan pola man, bukan ma. Ini menunjukkan seluruh benda mati memiliki iradah dan memiliki kemampuan menilai sehingga mereka mentasbihkan Allah Ta'ala. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Allah berfirman, bintang dan pohon pokok itu sama-sama sujud kepada Allah. Ini menunjukkan memang mereka memiliki iradah. Adapun kaifiatnya hanya Allah yang tahu. Makanya Allah berfirman, "Walakin la tafqahuna tasbihahum," tetapi kalian yang tidak paham tasbih mereka. Qal wa awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u zilaluh. Dan apakah mereka tidak melihat kepada sesuatu apapun yang Allah ciptakan, yang mana bayang-bayangnya itu condong memanjang, terkadang kemudian mulai memendek lagi dan seterusnya. Yaitu betul-betul bayang-bayang itu adalah makhluk Allah Ta'ala juga. Tapi dengan hikmah Allah disesuaikan dengan keadaan ketika seseorang melintasi cahaya. Ini bukan berarti dia memang sesuatu yang otomatis, ada cahaya terhalang oleh barang maka terbentuklah bayang-bayang. Bukan seperti itu. Tapi makhluk Allah, bayang-bayang itu betul-betul makhluk Allah. Cuma gerakannya dengan hikmah Allah disesuaikan dengan keadaan pertemuan antara cahaya dengan barang tersebut, benda tersebut. Seperti kata para ulama, yaitu apa? Yang ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang sujudnya seluruh, yaitu wakasirun minan nas, banyak orang yang sujud. Mereka, para ulama mengatakan kalaupun orang-orang tidak mau sujud, maka apa? Bayang-bayangnya itu sujud. Jadi apa? Bayang-bayang juga punya iradah. Al-ayah. Qalata ataina ta'i'in. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada langit dan bumi, i'tiya tau'an au karha, datanglah kalian berdua dalam keadaan sukarela atau terpaksa. Maka mereka mengatakan, kami datang dalam keadaan sukarela, dalam keadaan taat. Menunjukkan mereka punya kemampuan untuk menilai, lalu mereka memilih. Bukan karena terpaksa, tetapi karena sukarela, tunduk patuh pada Allah, taat dan datang pada Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, sampai akhir ayat itu. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, niscaya engkau akan melihat dia itu khusyuk, tunduk khusyuk dan terpecah, terbelah karena takut kepada Allah. Baik, tidak seperti takwilnya Abdul A'la Al-Maududi dari kalangan orang-orang Ikhwanul Muslimin, mengatakan ini sekitar gaya bahasa saja. Karena apa? Kalau kita letakkan mushaf di gunung diam aja, nggak ada apa-apa, nggak ada pecah. Ini menunjukkan apa? Jahilnya Abdul A'la Al-Maududi ini. Allah Ta'ala tidak berfirman meletakkan mushaf, tapi apa? Betul-betul mewahyukan Quran pada gunung. Lain antara mewahyukan Quran dengan sekedar meletakkan mushaf. Berarti apa? Memang gunung itu memiliki iradah. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka di hari kiamat bertanya kepada kulit-kulit badan mereka, kenapa kalian bersaksi untuk menentang kami? Qalu antaqana Allah. Maka nanti kulit-kulit tadi mengatakan, Allah membuat kami mampu berbicara. Yang mampu membuat makhluk yang diam selama ini berbicara di hari kiamat, dia mampu pula untuk menciptakan makhluk-makhluk itu. Untuk makhluk itu apa? Iradah, kemampuan untuk menginginkan sesuatu dan juga kemampuan untuk menilai, mencatat dan seterusnya. Wa fis sahih hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Di dalam sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yaitu Gunung Uhud adalah sebuah gunung yang mencintai kami dan kami mencintai dia. Nah, orang yang menakwil dia akan letih. Banyak sekali dalil yang harus dia takwil. Ini letih. Cukup kita percayai itu. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Humaid atau Abi Usaid Al-Ansari. Berarti gunung punya iradah dan punya kemampuan menilai, kemudian cinta kepada Rasulullah dan para sahabat.
Wa kahaninil jaza' al-mutawatiri khabaruh, dan seperti erangan dari pokok kurma, potongan pokok kurma itu, atau ya dia sudah dipotong sebagiannya. Yang hadis ini mutawatir dari Abi Hurairah, dari Anas bin Malik dan lain-lain. Bagaimana dia bersuara seperti itu. Kalau di Indonesia di Demak sekedar ada satu tiang masjid yang dianggap aneh langsung disembah-sembah, naudzubillah. Kalau yang di Mekah dianggap apa itu, ada tiang jin lalu disembah-sembah. Bukan menyembah Allah tapi menyembah tiang yang ada jinnya. Ini naudzubillah. Bagaimana kalau dia di Madinah melihat ada tiang yang bersuara seperti ini? Alhamdulillah Rasul dan para sahabat sudah menyuruh untuk dia dimakamkan pokok ini. Menunjukkan apa? Benda mati itu ternyata tidak sebeku yang kita bayangkan. Mereka punya iradah, punya kerinduan dan seterusnya. Wa fi sahih Muslim, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya benar-benar mengenal sebuah batu, sebongkah batu di Makkah dulu sering mengucapkan salam kepada saya bahkan sebelum saya diutuskan. Menunjukkan apa? Dia memiliki informasi bahwasanya si orang ini, si tokoh ini dia akan mendapatkan wahyu dan seterusnya, layak untuk dikasih salam secara khusus. Inni la'arifuhul an, sesungguhnya saya benar-benar mengenalnya sekarang. Jadi, menunjukkan batu memang memiliki iradah dan memiliki rasa cinta, bahkan mampu untuk mengucapkan salam, cuma kisahnya yang tidak tahu. Bagaimana dalam keutamaan masalah talbiyah, seluruh pepohonan dan bebatuan serta potongan bumi itu akan ikut bertalbiyah. Disebutkan dalam catatan kaki, ini riwayat Muslim dan Tirmidzi dan seterusnya dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Wa fi sifatil hajaril aswad annahu yashhadu liman istalamahu bihaqqin yaumal qiyamah. Dan di dalam sifat hajar aswad bahwa disebutkan bahwasanya dia akan bersaksi untuk mendukung, untuk menolong orang yang mengusapnya dengan benar pada hari kiamat. Mengusap dengan benar yaitu apa? Dengan tauhid dan sunnah, bukan dengan cara dengan syirik dan bid'ah. Yang itu malah sia-sia nanti. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan lain-lain dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Untuk masalah bersaksi untuk bagi orang yang mengusapnya dengan benar, ini hadisnya sahih. Kesimpulannya sahih. Adapun untuk beberapa tambahannya maka maka didhaifkan oleh para ulama beberapa tambahan. Tapi inti beritanya itu sahih. Disahihkan oleh Ibnu Hajar dan ini ma'ruf sahih. Qal wa ghairu dzalika mimma fi ma'na, dan berita-berita yang selain itu yang semakna dengan ini, bahwasanya benda mati itu mereka memiliki idrak, ihsas dan seterusnya. Memiliki apa? Penginderaan. Wa hakal Qurtubi qaulan annaha litakhyir au masalan li hadza wa hadza. Al-Qurtubi juga menukilkan suatu pendapat bahwasanya tentang 3 jenis batu itu dengan amalan-amalannya ini sekedar untuk pilihan, yaitu sebagai permisalan. Permisalan untuk orang yang begini, permisalan untuk orang yang hatinya begitu, permisalan untuk orang yang hatinya masih ada rasa takut pada Allah, bagaikan begini-begini. Tapi yang betul ini bukan hanya permisalan. Ini sesuatu yang hakiki sampai Allah mendatangkan apa? Inna dan lamul muzahlaqah sebagai taukid. Tidak layak setelah itu kita takwil dan kita ragukan. Mislu jalasal hasan, mislu jalisil hasan au ibn Sirin. Contohnya adalah seperti ucapan hendaknya engkau duduk-duduk dengan Al-Hasanul Basri atau dengan Ibnu Sirin. Sama-sama tinggal di Basrah dua-duanya dan tidak jauh, dan masing-masing punya majelis ilmu, dan tidak ada kedengkian di antara mereka berdua. Baik, au di sini bukan keraguan tapi untuk memilih.
Wa kadza hakahu Ar-Razi fi tafsirih. Dan demikian pula yang dinukilkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya. Ada pendapat yang demikian. Wa zada qaulan akhar, dan dia menambahkan ada pendapat lain lagi, innaha lil ibham bin nisbati ilal mukhatab. Ya ini adalah untuk menyamarkan identiti dari sudut pandang orang yang diajak bicara. Kaqaulil qail, seperti ucapan orang yang mengatakan akaltu khubzan au tamron. Saya memakan roti atau kurma. Yaitu ini masih samar-samar. Kenyataannya yang Anda makan apa? Nah, ini masih samar-samar. Menurut tafsir itu. Wa huwa ya'lamu ayyahuma akal. Dalam keadaan orang ini yang berbicara tentunya tahu mana yang kenyataannya dia makan. Wa qala akhar, yang lain lagi mengatakan innaha bi makna qaulil qail. Ungkapan dalam ayat tadi itu semakna ucapan orang yang mengatakan kulu halwan au hamidon. Makan halu, kalau berarti apa hulwan ya? Makanlah sesuatu yang manis atau sesuatu yang masam. La yakhruj an ahadin minhuma, yaitu tidak keluar dari salah satu dari keduanya. Berarti maknanya apa? Wa qulubukum sharat kal hijarah au asyadda qaswatan minha. Yaitu hati-hati kalian wahai Bani Israel dan orang yang diajak bicara oleh Rasulullah SAW menjadi seperti bebatuan atau lebih keras dari batu. La takhruju an wahidin min hadaini syai'ain. Tidak keluar dari salah satu dari dua perkara tadi. Wallahu a'lam. Berarti yang dibicarakan yang sebelum itu ya, sebelum 3 jenis batu. Ini beliau mundur lagi ke belakang. Yang dimaksudkan berarti yang kal hijarah au asyadda qaswah. Jelas kalau ini memang tamsil. Pakai harfu tamsil, tasbih, yaitu kaf di sini. Itu betul berarti. Memang ini permisalan. Nah, setelahnya itu adalah sesuatu yang hakiki, 3 jenis batu. Ilahuna wallahu a'lam. His tadi apa maksudnya, Syekh? His indra. Indra. Kita memiliki 5 indra atau 6 indra. Nah, batu pun memiliki itu. Mengetahui, mendengar, dan seterusnya. Siapa sini seorang ini Hisham bin Ammar nih menerima takin, apa maksud menerima takin? Yaitu ketika sudah agak tua dia lupa-lupa, lalu muridnya yang mengingatkan, membacakan sanadnya begini, isi hadisnya gini. Nah, itu menunjukkan apa? Alamat sudah mulai lupa-lupa.